Dinasti Ayyubiyah, yang berasal dari Kurdi, muncul dalam sejarah Islam di abad ke-12. Mereka didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi, seorang pemimpin militer yang terkenal karena keberaniannya dan kebijaksanaannya. Dikenal karena kekuatan militer, keadilan, dan dukungan mereka terhadap seni dan ilmu pengetahuan, mereka muncul di masa penuh gejolak. Dinasti ini memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai wilayah di Timur Tengah. Kemenangan Salahuddin al-Ayyubi, terutama penaklukan Yerusalem pada tahun 1187, mengukuhkan statusnya yang legendaris. Kemenangan ini tidak hanya penting secara militer, tetapi juga simbolis bagi dunia Islam. Di bawah kepemimpinannya, Ayyubiyah menyatukan sebagian besar dunia Muslim, meluas ke Mesir, Suriah, Yaman, dan sebagian Afrika Utara. Wilayah-wilayah ini menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan yang penting. Mereka bukan hanya penakluk, tetapi juga pembangun dan pendukung ilmu pengetahuan. Banyak bangunan megah dan institusi pendidikan didirikan pada masa ini. Pemerintahan mereka menandai periode perkembangan intelektual dan budaya yang signifikan dalam dunia Islam. Banyak karya sastra, sains, dan seni yang dihasilkan pada masa ini meninggalkan warisan yang abadi. Salahuddin al-Ayyubi, lahir dengan nama Yusuf bin Ayyub, menjadi Sultan Mesir dan Suriah, mendirikan dinasti Ayyubiyah. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang tidak hanya ahli dalam strategi militer, tetapi juga memiliki visi yang luas untuk masa depan wilayahnya. Penaklukan Yerusalem pada tahun 1187 ditandai dengan belas kasih, memungkinkan penduduk Kristen untuk pergi dengan aman. Tindakan ini menunjukkan kebijaksanaan dan kemanusiaannya, yang jarang terlihat dalam konflik pada masa itu. Di luar kemenangan di medan perang, Salahuddin dikenal karena kesalehan, keadilan, dan reformasi administrasinya. Ia sering berdoa dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil di seluruh wilayah kekuasaannya. Ia memperkuat infrastruktur, memajukan perdagangan, dan mendukung para cendekiawan dan seniman. Pembangunan benteng dan pasar menunjukkan komitmennya terhadap keamanan dan kemakmuran rakyatnya. Kisah-kisah kemurahan hatinya menggambarkan seorang penguasa yang sangat peduli pada rakyatnya. Ia sering terlihat memberikan sedekah, mengunjungi orang sakit, dan berbicara dengan rakyat jelata untuk memahami kebutuhan mereka. Kehidupan Salahuddin mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati ditentukan oleh kasih sayang, keadilan, dan kesejahteraan semua. Ia sering menjadi penengah dalam perselisihan dan selalu berusaha untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Warisannya terus menginspirasi, menunjukkan bahwa kemanusiaan dan kebaikan dapat menang, bahkan di tengah konflik. Hingga hari ini, banyak yang masih mempelajari dan mengagumi kepemimpinannya, serta dampak positif yang ditinggalkannya bagi dunia. Dinasti Ayyubiyah mengantarkan zaman keemasan ilmu pengetahuan dan pengejaran intelektual. Mereka dengan murah hati mendanai sekolah, perpustakaan, dan rumah sakit, memahami pentingnya modal intelektual. Kairo, Damaskus, dan Aleppo menjadi pusat pembelajaran yang ramai di bawah perlindungan mereka. Para cendekiawan dari berbagai latar belakang disambut, memperkaya lanskap intelektual. Ilmu kedokteran berkembang pesat, dengan rumah sakit yang menawarkan perawatan gratis, dan dokter seperti Ibnu An-Nafis yang merevolusi pemahaman medis. Komitmen Ayyubiyah terhadap ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan nyata, memperkuat warisan mereka sebagai pelindung ilmu pengetahuan. Dinasti Ayyubiyah meninggalkan warisan arsitektur yang menakjubkan. Struktur bangunan mereka, yang memadukan kecerdikan militer dan kecanggihan artistik, berdiri sebagai bukti kekuatan dan kesalehan mereka. Benteng-benteng besar seperti Benteng Kairo melindungi kerajaan mereka. Masjid-masjid, seperti Masjid Salih Talai, memamerkan pengerjaan yang rumit dan berfungsi sebagai pusat ibadah. Madrasah, yang secara arsitektur menakjubkan, menampung perpustakaan dan ruang kelas, mencerminkan dedikasi mereka terhadap pendidikan. Prestasi arsitektur Ayyubiyah terus menginspirasi kekaguman, mengingatkan kita pada komitmen mereka terhadap agama, ilmu pengetahuan, dan keamanan. Dinasti Ayyubiyah memimpin kebangkitan budaya yang semarak. Seni, sastra, dan musik berkembang di bawah pemerintahan mereka, menambah kekayaan warisan mereka. Istana Ayyubiyah menjadi pusat bagi para seniman, penyair, dan musisi, yang didukung dengan murah para penguasa. Kerajinan logam, keramik, dan tekstil mengalami kebangkitan, dengan para pengrajin menciptakan benda-benda yang sangat indah. Sastra,
khususnya puisi, berkembang pesat dengan tema-tema ksatria, agama, dan alam. Era Ayyubiyah berdiri sebagai bukti kekuatan budaya untuk berkembang, bahkan di tengah pergolakan politik dan sosial. Dinasti Ayyubiyah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Islam. Mereka tidak hanya dikenal karena prestasi militer mereka, tetapi juga karena kontribusi mereka dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Pengusiran mereka terhadap tentara salib dari Yerusalem mengukuhkan status mereka sebagai pahlawan. Kemenangan ini tidak hanya penting secara militer, tetapi juga memiliki dampak besar pada moral dan semangat umat Islam pada masa itu. Salahuddin tetap menjadi simbol keberanian, ksatria, dan kepemimpinan yang adil. Kepemimpinannya yang bijaksana dan penuh kasih sayang membuatnya dihormati oleh kawan dan lawan. Di luar prestasi militer, dukungan mereka terhadap para cendekiawan dan pendirian sekolah-sekolah berkontribusi pada zaman keemasan Islam. Mereka mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang masih kita nikmati hingga hari ini. Keajaiban arsitektur seperti Benteng Kairo terus menginspirasi kekaguman. Struktur-struktur ini tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga menunjukkan kemajuan teknik dan inovasi pada masa itu. Ayyubiyah mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan adalah senjata yang ampuh dan kepemimpinan sejati mencakup kasih sayang dan keadilan. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada pengetahuan dan kebijaksanaan. Kisah mereka adalah bukti kekuatan abadi jiwa manusia untuk menciptakan dan meninggalkan warisan yang langgeng. Warisan ini terus hidup dan menginspirasi generasi mendatang untuk terus belajar dan berinovasi.